Sambil menunggu yang lainnya, kakak mulai ya. Nanti menyusul yang lainnya untuk bergabung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan pada kita, di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga salam dan salam selalu tercurah kepada qudwasana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Baik teman-teman, kita mulai kelas hari ini dengan ucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan di worksheet yang ke-9. Di worksheet yang ke-9 ini masih kemahiran berbahasa tapi campuran ya. Terus kakak sudah bagikan untuk worksheetnya, bisa dibuka masing-masing. Soal yang nanti akan kita bahas untuk kesempatan hari ini. Nah, sebelum kakak mulai pembahasan, nanti kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai materinya, silakan ditanyakan ya. Dan ini kan Siva dan Safitri ya, dan yang lainnya kabarnya akan bergabung. Jadi untuk nomor 1, oke, secara keseluruhan nanti kakak tampilkan dulu ya. Jadi kalau materi campuran, fokusnya ke PPU ya sekarang ya, pengetahuan dan pemahaman umum bahasa Indonesia. Kak Heri langsung bagikan dulu untuk soalnya. Nah ini ya soalnya ya, bisa kita lihat ya. Nah sebenarnya pola soal yang kita temui atau kita hadapi ini polanya sama ya. Jadi berulang-ulang. Jadi mudah-mudahan pemahaman kita semakin lama semakin baik dalam menjawab soal-soal yang kita temukan pada hari ini ya. Nanti kita diskusikan jawabannya sama-sama. Terus kalau boleh tahu nih Siva, gimana kondisinya, sudah bisa yang lainnya bergabung? Ini aku berdua sama Ayu. Oh gitu. Kalau di kelas gimana kondisinya sekarang, Siva? Masih jelek jaringannya. Oh masih jelek. Aku pakai kabelan, jadi ini lancar. Lancar ya? Oh gitu. Yang lain pakai WiFi sulit. Jadi itu sulit masuk ya? Sulit masuk. Iya, connecting. Oh gitu. Oke, kalau begitu sambil menunggu yang lainnya masuk, coba dijawab terlebih dahulu ya. Kalau gitu coba dijawab dulu nomor 1, 2 teks, 3 teks. Sampai nomor 5 dulu deh. Coba dijawab terlebih dahulu nomor 1 sampai nomor 5. Kita tunggu 10 menit lagi ya sampai teman-temannya yang lainnya bisa masuk, 10 menit lagi. Jadi baru kita mulai pembahasannya.
Iya, Salsabila sudah bisa ya masuk. Baik, teman-teman, kita akan mulai pembahasan untuk soal nomor 1 sampai nomor 5. Berarti yang sudah hadir di sini Safiti Rizky Nurrahman Ramadhani ya, kemudian Siva Aldia Aurelia sama Salsabila. Salsabila mana? Dan Salsabila itu Salsabila kepanjangannya apa namanya? Oke, nggak apa-apa. Baik, kita mulai ya. Nomor 1 nih teman-teman. Nomor 1 yang ditanyakan adalah topik yang dibahas pada bacaan di atas. Siapa yang sudah dapat jawabannya? Boleh dibagikan jawabannya. Siva, apa jawabannya? Aku B. Iya. Ya. Peran individu dalam masyarakat. Oke, yang B, maaf. Oke, kalau Safitri, jawabannya apa? Salsabila, jawabannya? Oke, baik. Kita lihat dulu jawaban yang B ya. Kalau jawaban yang B di sini ditulis adalah peran individu dalam masyarakat. Ya, peran individu dalam masyarakat. Oke, untuk bisa menjawab topik yang dibahas, maka yang pertama kali yang kita lihat adalah bagian ide pokoknya. Oke. Tapi sebelum itu Siva kenapa jawabannya yang B, Siva? Karena ada ngomongin individu. Ya, karena bicara tentang individu. Benar ya, ada individu di sini. Kakak tandai dulu di pilihan yang B-nya ya. Ada individu. Nah, cuma kalau bicara soal individu, pilihan lain juga ada ya. Individunya juga. Kalau di pilihan C ada individu juga. Kemudian pilihan D juga ada individu di sini. Dan juga pilihan yang E ada juga individu.
Nah, berarti kita bisa mencoret untuk pilihan yang A ya. Pilihan A bisa kita coret dulu karena dia tidak bicara tentang individu. Dari mana kita dapat individu ya? Karena di dalam teksnya ini ada hubungan antar manusia. Manusia itu satu dengan yang lainnya, manusia sebagai individu. Kemudian kata individu di sini juga ada menjalin jalinan sosial antar individu ada. Kemudian manusia sebagai individu ada. Kemudian setiap individu ada di sini. Lalu di kalimat 6 juga ada. Benar. Nah, perbedaannya adalah untuk pilihan yang B yang difokuskan adalah peran, ya, peran individu dalam masyarakat. Nah, kalau bicara soal peran, jadi peran itu kan peran itu kayak apa ya? Hal-hal yang dilakukan ya, hal-hal yang dilakukan masyarakat, individu dalam masyarakat atau manfaat ya, peran itu juga bisa sebagai manfaat. Tapi kalau kita lihat apakah di dalam teks ini bicara tentang apa hal-hal yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat? Nah, kalau kita perhatikan kalimat utamanya yang dibicarakan bukanlah peran, tapi kalau kita garis bawahi di kalimat yang pertama itu adalah hubungan ya, hubungan antar individu. Jadi hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pentingnya hubungan antar manusia. Nah, kalau pilihan B, yang B ini adalah peran ya, jadi bukan yang dibicarakan. Ya, bukan sesuatu yang dibicarakan. Jadi peran itu kan berarti tadi ya, individu itu lakuin apa aja gitu. Dan ini tidak dibahas. Yang dibahas adalah tentang hubungannya. Jadi hubungan ini kemudian dipertegas lagi di kalimat 2, makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Jadi dia harus berhubungan dengan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain. Bersosialisasi juga sama dengan berhubungan dengan orang lain. Jadi memang yang dibicarakan adalah hubungannya, bukan perannya. Sehingga jawaban yang lebih tepat kita pilih yang ada kata hubungan. Nah, ternyata ada di pilihan yang C ya. Hubungan individu dengan masyarakat. Nah, kenapa pilihan yang B itu kurang tepat? Karena peran di sini bukan yang dibicarakan. Tetapi kalau kita lihat garis bawahnya, hubunganlah yang dibicarakan. Kayak gitu. Oke ya, itu untuk nomor 1. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk pilihan yang D, pentingnya masyarakat bagi individu, terbalik ya konsepnya ya. Kalau yang di dalam teks kan peran individu dalam masyarakat ya, tapi di sini pentingnya masyarakat. Jadi masyarakat yang didahulukan gitu ya, bukan individu. Terus yang E, pembentukan individu dalam masyarakat, harusnya individulah yang membentuk masyarakat, bukan individu dibentuk masyarakat, bukan. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang C, sesuai dengan ide pokoknya, hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya. Berikutnya nomor 2, kita lanjut. Nomor 2, bagaimana sikap penulis pada bacaan di atas? Nomor 2 ini siapa yang tahu jawabannya? Sudah dapat jawaban apa?
Davina, mungkin Davina, Afida, silakan. Nomor 2, sikap penulis. Di sini ada kata cemas, ada kata khawatir, ada kata menyadarkan masyarakat, ada kata geram. Geram itu sama dengan marah kali ya. Kemudian menghimbau untuk minum air kelapa. Sikap penulis dapat kita temukan di mana? Paragraf biasanya ada di paragraf terakhir ya. Karena apa? Karena dalam teks eksposisi, pandangan penulis, pandangan penulis itu ada di paragraf penegasan ulang ya. Jadi kalau kita balik lagi ke teori teks eksposisi, bagian pertama adalah pengenalan isu, bagian yang kedua adalah argumentasi, dan bagian yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, ini sama dengan materi yang teman-teman pelajari di teks editorial. Ya, teks editorial itu di bagian terakhir adalah bagian penegasan ulang atau biasa disebut kesimpulan, di mana terkandung sikap dari penulis, opini penulis atau pandangan penulis. Nah, kalau kita perhatikan, kita jadi fokusnya kepada paragraf yang ini ya. Nah, kita fokuskan pada kalimat awal paragraf terakhir. Kadang munculnya di sini, sesuatu yang dinilai memiliki banyak manfaat, kadang digunakan secara berlebihan dengan alasan semakin banyak semakin bagus untuk tubuh. Akan tetapi ternyata ada saat kita harus berhenti minum air putih. Nah, di sini ada kata orang selalu menilai bahwa yang punya banyak nilai itu digunakan secara berlebihan dan itu salah ya. Salah karena ada kata pertentangan di sini akan tetapi ternyata ada saat kita harus berhenti minum air putih. Ya. Nah, sekarang kita tinggal cocokkan aja teman-teman dengan pilihan jawabannya. Yang A, cemas karena masyarakat salah tafsir tentang manfaat minum air putih. Ada kata salah tafsir atau salah pemahaman, ini kurang tepat ya. Karena tidak membahas tentang salah tafsir. Untuk yang pilihan B, khawatir dengan masyarakat minum air putih terlalu banyak. Masalahnya benar ya, minum air putih terlalu banyak tapi kekhawatirannya tidak muncul ya. Karena yang disampaikan adalah ternyata ada saat kita harus berhenti minum air putih gitu ya. Jadi dia memberikan solusi, memberikan pencerahan gitu. Nah, pilihannya C, pencerahan itu sama dengan menyadarkan masyarakat agar tidak mengonsumsi air putih secara berlebihan. Karena tadi di paragraf terakhir kalimat pertama, sesuatu yang dilakukan sesuatu yang dinilai punya manfaat digunakan secara berlebihan dan disadarkan ya oleh si penulis. Jadi untuk pilihan opsi nomor C, yang pilihan nomor 2C ya, itu lebih tepat. Kita simpan dulu. Terus untuk pilihan yang D, geram.
Semakin banyak dengan semakin bagus. Tidak ya, tidak ditunjukkan kegeraman, bukan itu. Lalu yang E menghimbau untuk minum air kelapa. Nah, kalau yang ini sangat spesifik ya, jadi kurang tepat. Karena tidak hanya dibicarakan tentang minum air kelapa, bukan itu yang dibicarakan. Oke. Nah, jadi untuk nomor 2, teman-teman, sikap penulis pada bacaan di atas adalah menyadarkan masyarakat agar tidak mengonsumsi air putih secara berlebihan. Dari mana kita dapatkan jawabannya? Di kalimat pertama dan kedua. Sesuatu yang dinilai memiliki banyak nilai manfaat kadang digunakan secara berlebihan dengan alasan semakin banyak semakin bagus untuk tubuh. Akan tetapi ternyata ada saat kita harus berhenti minum air putih. Nah, kapan saja harus berhenti minum air putih itu dijelaskan. Ya, itu dia untuk soal nomor 2 penjelasannya. Oke ya, lanjut ke nomor 3. Teman-teman sama dengan soal nomor 1 yang ditanyakan adalah topiknya. Topik bacaan tersebut adalah Oke, kita lihat ide pokoknya. Riset yang dilakukan peneliti dari Universitas Cendana menunjukkan mangga kelapa atau disebut juga mangga alor, Pulau Alor kaya dengan vitamin C ya. Oke, kita lihat topik itu sesuatu yang dibicarakan ya. Hal atau subjek yang dibicarakan. Ini kakak tandai, kakak tambahkan. Nah, subjek yang dibicarakan itu apa? Kalau kita lihat, yang dibicarakan adalah mangga ya. Di sini ada kata mangga kelapa atau juga disebut mangga alor. Nah, kita tinggal pilih jawaban yang mengandung hal tersebut ya, mangga tersebut. Oke, kita lihat pilihan yang A. Di sini ada mangga kelapa. B, mangga alor sama ya. Kemudian di sini Mangifera indica. Mangifera indica itu apa ya? Coba kita tandai dulu. Terus mangga alor. Kemudian mangga alor juga ada di sini ya. Nah, berarti kita bisa coret yang dirasa kurang jelas ya. Misalkan di pilihan yang C ya, Mangifera indica. Ini kita coret aja. Terus nah, dari subjek yang dibicarakan tersebut hal penting apa yang diangkat? Ternyata yang diangkat adalah kaya dengan vitamin C ya. Kaya dengan vitamin C adalah hal yang diangkat terkait dengan subjeknya. Maka kita pilih jawaban yang ada pilihan vitamin C-nya. Nah, yang ada vitamin C-nya ada di opsi yang B ya. Mangga alor yang kaya vitamin C sebagai varietas unggul lokal. Oke, ada kata varietas unggul lokal ini muncul di paragraf yang kedua ya. Ternyata mangga tersebut ditetapkan sebagai varietas unggul lokal. Nah, sehingga kalau topiknya adalah hal yaitu mangga alor sudah memenuhi ya. Apa yang terjadi? Kaya akan vitamin C, kemudian tambahannya merupakan varietas unggul lokal. Nah, berarti secara keseluruhan pilihan yang B sudah memenuhi ya syarat sebagai topik. Berarti kita bisa pilih yang B. Kemudian bagaimana dengan pilihan yang lainnya? Kalau pilihan A, peneliti membuktikan kandungan nutrisi mangga kelapa. Nah, kandungan nutrisi ini masih terlalu luas, jadi kurang tepat. Kemudian merupakan oleh-oleh khas dari Pulau Alor. Ini kurang tepat ya, karena bukan
Itu yang dibicarakan ya, bukan tentang oleh-olehnya, bukan, tapi tentang kandungan vitamin C-nya. Manfaat mangga alor untuk kesehatan. Kalau kita lihat manfaat untuk kesehatan tidak jelas ya dibicarakan di dalam teksnya. Jadi kita bisa eliminasi pilihannya. Sehingga untuk pilihan nomor 3 yang tepat adalah yang B, mangga alor yang kaya vitamin C sebagai varietas unggul lokal. Kata pentingnya adalah pertama mangga alor, yang kedua kaya vitamin C, dan yang ketiga sebagai varietas unggul lokal. Itu dia untuk penjelasan nomor 3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gimana Safitri, Salsabila, Davina, Afida, Siva, Ayu? Ya. Di kelas yang sakit masih banyak, teman-teman? Ya, mudah-mudahan lekas sembuh ya yang sedang sakit. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Nomor 4, kata varietas pada paragraf 2 memiliki makna yang sama dengan kata varietas. Coba kita lihat varietas. Ini ada kata varietas. Nah, itu sama halnya dengan apakah keberagaman, kelompok, spesies, tipe, atau buah. Varietas, ada kata-kata yang mirip dengan varietas ya, misalkan variasi, varian. Oke. Nah, di sini pilihannya ada keberagaman, kemudian ada letak kelompok, kemudian spesies, tipe, atau buah. Kalau kita maknai ya kata-kata masing-masingnya, misal, ya, ya silakan. Apa pilihannya? Ini bukan. D. Yes, Siva Ayunasi. Aku D. D. Tipe, Depok, Depok. Iya. Oh ya. Kalau kata tipe kita sering temui di mana ya?
di kalimat apa ya? Tipe. Tipe HP. Ya, tipe HP, bener. Tipe HP. Nah, jadi tipe itu apa? Jenis ya. Ya, jenis. Tipe artinya adalah jenis. Oke. Nah, kata jenis itu sama sih sebenarnya dengan spesies ya. Kalau dalam hewan tuh tipe spesies itu kata yang sifatnya khusus. Nah, sementara varietas itu lebih dari satu. Varietas itu lebih pada apa ya? Pada kumpulan gitu ya, pada kumpulan varietas. Jadi untuk kata tipe masih kurang tepat pilihannya. Jadi apa sih makna dari varietas itu sendiri? Kita lihat di sini ya, makna dari varietas. Jadi varietas itu adalah kelompok tanaman, itu seperti perdu dalam jenis atau spesies tertentu yang dapat dibedakan dari kelompok lain berdasarkan suatu sifat atau sifat tertentu. Nah, kita tandai di sini ada kata kelompok tanaman ya. Jadi varietas itu adalah kelompok tanaman. Nah, maka kata yang memiliki makna yang sama dengan kata tersebut adalah berkaitan dengan kelompok-kelompok ada di pilihan yang B ya ternyata. Jadi kata varietas sama dengan kelompok. Ya, terus untuk kata jenis dan spesies itu sebagai turunan ya, lebih spesifik dia, bukan sebagai kelompok. Kemudian untuk keberagaman, ya untuk keberagaman sendiri tidak tepat ya. Karena kan kata keberagaman itu kita sering temukan di kata keberagaman hayati, keberagaman sosial, budaya, agama gitu ya. Dan dia lebih ke sifatnya yang abstrak. Untuk kata keberagaman itu sifatnya dia abstrak. Terus untuk kata buah kurang tepat juga ya. Karena kalau kata buah itu adalah kata umum. Tapi ada namanya kelompok buah. Kelompok buah-buahan jenis apa, kelompok buah-buahan apa gitu ada. Oke, jadi nomor 4 itu jawabannya adalah yang B ya, kelompok. Oke, terima kasih sudah menjawab. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kalimat yang dicetak miring pada paragraf pertama memiliki makna yang sama dengan kalimat 5 ya, kakak copy paste dulu. Cetak miring ya. Oh iya.
Ini ya kalimatnya ya, artinya cukup dengan menyantap 200 gram alias seperempat buah mangga alor, kebutuhan asupan vitamin C untuk laki-laki dan perempuan dewasa sebanyak 60 mg per hari terpenuhi. Nah, kita cari pilihan jawaban yang punya makna yang sama. Nah, pengubahannya itu bisa dengan pengubahan kata umum ya, kemudian mengganti kata khusus atau dengan mengganti konjungsi, kata hubung. Nah, itu bisa terjadi. Sama informasinya harus diperhatikan juga. Oke, pilihannya A di sini dengan menyantap 60 gram ya, padahal yang diminta adalah 200 gram ya, berarti yang A salah di situ ya. Kemudian untuk pilihan yang B, konsumsi seperempat buah mangga alor, benar ya, dapat memenuhi kebutuhan C sehari-hari. Untuk siapa? Ini tidak disebutkan. Harusnya pilihan B itu harus disebutkan untuk laki-laki dan perempuan dewasa. Terus untuk yang C, dalam satu hari, per hari ya berarti ya, dalam satu hari ini kata lain dari per hari, laki-laki dan perempuan dewasa memiliki kebutuhan vitamin C yang setara dengan seperempat miligram buah alor. Nah, di sini ada kata seperempat miligram, padahal kalau kita lihat seperempat buah ya, tidak ada kata miligramnya. Terus untuk pilihan yang D, seperempat buah mangga alor berisi kebutuhan vitamin C, benar ya, seperempat kebutuhan vitamin C yang dapat diperoleh oleh laki-laki dan perempuan dewasa setiap hari. Nah, ini kalimatnya tidak baku ya, kalimatnya tidak efektif. Karena ada kata yang di sini ya. Jadi kata yang itu menyebabkan predikatnya nggak ada gitu ya. Jadi ini satu kelompok subjek semuanya. Jadi yang pilihan D itu kurang tepat karena memang tidak efektif kalimatnya. Ditambah dengan informasi jumlahnya juga tidak ditulis. Lalu bagaimana dengan pilihan yang E? Kebutuhan 60 mg vitamin C. Ya, kebutuhan vitamin C 60 mg benar ya. Per hari terpenuhi bagi laki-laki dan perempuan dewasa benar terpenuhi. Dengan cara apa? Cukup menyantap 200 gram atau seperempat buah mangga alor. Mengonsumsi seperempat buah mangga alor. Iya, jadi benar ya informasinya. Kenapa kita nggak masukkan 200 gram? Karena ini informasinya adalah atau ya. Alias atau atau. Jadi bisa pilih satu dengan menyantap 200 gram buah mangga atau seperempatnya. Nah, sehingga di antara pilihan jawaban, pilihan yang tepat adalah pilihan yang E ya sebagai kalimat yang bermakna sama. Sekali lagi, untuk pilihan A tidak tepat di menyantap 600 mg, 60 mg, harusnya 200 gram. Untuk yang B tidak jelas untuk siapa. Yang C ada kata miligram, yang D ada kata yang, dan pilihan yang E menjadi pilihan yang tepat ya di antara pilihan lainnya. Oke. Jadi dari soal nomor 5 ini
Berapa catatan yang kita bisa ambil, hal yang perlu diperhatikan. Apa tadi yang pertama, ketepatan informasi ya. Yang kedua, keefektifan kalimat. Ketiga, konjungsi yang tepat ya. Yang keempat, struktur yang sesuai. Ya, ini yang perlu diperhatikan, ketepatan informasi, keefektifan kalimat, konjungsi pengganti yang tepat, dan struktur yang sesuai menjadi syarat ya untuk memilih kalimat yang bermakna sama. Gitu. Nomor 5 ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Davina, Afida, Safitri, Syifa, Ayu, Naci, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan pertanyaannya, kata rekonstruksi pada kalimat pertama berantonim dengan kata rekonstruksi. Oke. Ya, kalimat yang pertama ya di kata rekonstruksi. Terus pertanyaannya adalah antonim ya, mencari lawan kata. Rekonstruksi lawannya adalah apakah A. Dekonstruksi, B. Diskriminasi, C. Destruksi, D. Konstruksi, atau E. Penghancuran. Kamu bisa buka KBBI Kemendikbud ya untuk berlatih menemukan makna katanya. Bisa dicek makna dari kata rekonstruksi. Lalu coba kemudian dari makna tersebut kita lihat di antara pilihan jawaban mana yang memiliki makna berlawanan ya atau lawan dari kata rekonstruksi. Oke. Makna rekonstruksi itu sendiri adalah perbaikan ya.
Jadi kalau lawan perbaikan adalah kira-kira apa? Lawan dari kata perbaikan, dekonstruksi, diskriminasi, destruksi, konstruksi atau penghancuran. Biasanya yang diperbaiki itu sesuatu yang apa? Yang diperbaiki biasanya adalah sesuatu yang rusak, ya. Berarti lawan dari perbaikan adalah perusakan. Karena yang diperbaiki adalah sesuatu yang rusak, maka lawan dari perbaikan adalah perusakan. Nah, perusakan itu sama dengan kata perusakan sama dengan dekonstruksi, diskriminasi, destruksi, konstruksi atau penghancuran. Kalau kita mau tentukan pilihannya, misalkan pilihan yang E ya, penghancuran, sama nggak perusakan dengan penghancuran? Perusakan tidak berfungsi ya, kalau rusak itu berarti tidak berfungsi. Nah, sementara hancur itu lebih kepada pecah ya, penghancuran pecah atau eh, terlepas bagian-bagiannya gitu ya. Nah, sehingga penghancuran itu kurang tepat. Kemudian pilihan yang B itu diskriminasi, ketidakadilan ya, kurang tepat. Konstruksi, rekonstruksi, konstruksi, membangun, kurang tepat. Jadi pilihannya antara dekonstruksi ataukah destruksi. Makna dari dekonstruksi adalah penataan ulang. Karena kata D itu ulang ya. Penataan ulang, konstruksi itu penataan, jadi dekonstruksi adalah penataan ulang. Nah, sehingga perusakan itu sama dengan destruksi, perusakan, destruksi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihannya yaitu C ya, destruksi. Bukan dekonstruksi, yang artinya adalah penataan ulang. Jadi artinya adalah destruksi. Baik, itu dia adik-adik untuk soal nomor 6. Ya, jawabannya adalah destruksi. Oke, untuk nomor 6 ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, tidak ya. Berikutnya nomor 7. Nomor 7, kata mengabaikan pada kalimat 2 itu bersinonim dengan kata A. Melupakan, B. Mengesampingkan, C. Meremehkan, D. Merendahkan, atau E. Melepas. Sinonim kata mengabaikan. Ini dapatnya di kalimat 2. Namun selama ini fase tersebut lebih difokuskan pada aspek infrastruktur dan mengabaikan dimensi sosial budaya. Safitri apa jawabannya mungkin Safitri? Kalimat 2.
Persamaan kata mengabaikan. Iya, Siva. Davina, Fida. Nomor 7 apa jawabannya? Jadi sebelum ada kata mengabaikan, ada kata lebih fokus ya. Lebih difokuskan pada aspek infrastruktur dan baru mengabaikan. Nah, berarti makna dari kata mengabaikan itu tidak sama dengan melupakan ya. Tidak sama. Kalau dilupakan itu berarti tidak dilanjutkan atau tidak diingat kembali gitu ya, dilupakan. Sama dengan menghilangkan ingatan. Melupakan itu menghilangkan ingatan ya. Kemudian mengesampingkan. Sama nggak mengabaikan dengan mengesampingkan? Bisa ya, misalkan kita punya dua pekerjaan, tapi mengabaikan pekerjaan yang satunya dan lebih difokuskan pada pekerjaan satunya. Jadi pekerjaan yang diabaikan itu masih akan dikerjakan tapi nanti gitu ya. Nah, berarti sesuai ya dengan kata mengesampingkan. Terus bagaimana dengan kata meremehkan? Meremehkan itu menganggapnya tidak berharga ya, itu biasanya kepada subjek atau orang tertentu yang meremehkan kemampuan, meremehkan sama dengan merendahkan di situ ya. Meremehkan, merendahkan itu sama. Jadi kayaknya kurang tepat ya. Terus melepaskan itu sama dengan melupakan, melepaskan, melupakan itu sama. Berarti jawaban yang tepat adalah di opsi yang B ya, mengesampingkan. Jadi mengabaikan itu maknanya sama dengan mengesampingkan. Oke, begitu. Gimana Safitri, Davina, Afida, ada yang mau tanyakan silakan. Oke, tidak ada. Oke, lanjut ya di nomor 8. Kata yang paling tepat untuk melengkapi tanda rumpang pada kalimat ke-6 adalah, oke, kita lihat dulu kalimat yang ke-6-nya. Kajian Kajian tersebut memberikan 2 titik-titik untuk pemulihan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Mana yang lebih tepat? Memberikan 2 pengarahan kah untuk pilihan yang A? Memberikan hasil, 2 hasil, memberikan 2 gagasan, 2 ide atau 2 rekomendasi untuk pemulihan tempat tinggal dan sumber penghidupan.
Kajian itu apa maknanya? Kajian itu kan hasil penelitian ya. Hasil penelitian. Biasanya penelitian itu fungsinya untuk apa? Memberikan saran ya. Kan biasanya dalam bab terakhir laporan hasil penelitian itu ada kesimpulan dan saran. Nah, manakah yang memiliki makna sama dengan kata saran? Pengarahan, hasil, gagasan, ide, atau rekomendasi? Saran sama dengan mana kata yang paling tepat? Rekomendasi ya. Saran sama dengan rekomendasi. Berarti pilihannya ada di pilihan yang E ya, rekomendasi. Oke, itu dia. Untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang E. Oke, baik. Oke, karena waktunya yang terbatas ya, teman-teman terima kasih banyak sudah hadir pada kelas hari ini. Pada pembahasan nomor 1 sampai nomor 8, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Mudah-mudahan kendala dalam jaringannya juga bisa teratasi segera mungkin. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan, silakan tanyakan di dalam grup WhatsApp ya, untuk soal-soal yang mungkin belum kita sempat pelajari sama-sama, bisa dibahas di grup. Oke, dari kakak itu aja. Kakak tambahkan untuk penjelasannya. Oke, kalau gitu mari kita sama-sama tutup kelas hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah rabbil alamin, dan doa penutup majelis. Terima kasih banyak atas atensinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.